نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Masyarakat muslimin, jamaah salat Isya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam ke-21 daripada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saudara-saudara kita bisa melihat yang dulunya lantai satu ini hanya dipenuhi oleh seorang laki-laki dan di lantai 2 dipenuhi oleh wanita, saat ini digabungkan. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu al-khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat pada akhirnya. Jadi malam ini bisa kita saksikan hadirin sekalian, bahwa yang berada di masjid kita ini sekarang adalah rata-rata pemain inti yang sudah biasa di warga kita melihatnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan daripada risalah Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا." Perumpamaan kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ibarat air yang kami turunkan dari langit, kemudian dengan air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, fa asbaha hashiman tad'uhu riyah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang tadinya hijau berubah menjadi kering kerontang, kemudian diterbangkan oleh angin. Jadi perumpamaan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, suasana kehidupan dunia dengan segala kemegahan yang ada padanya, dengan segala kenikmatan yang ada padanya, Allah Subhanahu wa taala perumpamakan seperti air hujan yang turun dari langit kemudian menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi kering kerontang yang kemudian diterbangkan oleh angin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana di dunya hamma." Orang siapa yang tujuan hidupnya di dunia ini adalah kehidupan dunia semata, fawaqa alaihi amruh, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran itu di kedua pelupuk matanya, sehingga berapapun dunia yang dia miliki, berapapun harta yang ada di tangannya, mereka tidak pernah merasa bahwa ada kesyukuran di dalam hatinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu niyyatahu," barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, ja'alallahu amrah, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, akan memudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan ia tidak ambisi mendapatkannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di sini kita bisa melihat bahwasanya kekayaan bukanlah tolak ukur kebahagiaan seseorang. Akan tetapi juga bukanlah suatu yang hina apabila seseorang itu menjadi orang yang kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hiduplah kalian untuk akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan sekali-kali engkau lupakan dunia. Bahkan kita melihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal perjuangan beliau, kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwanya ditopang dengan orang-orang yang kaya di belakang beliau. Di antaranya adalah istri beliau adalah Khadijah. Bahkan ada seorang sahabat bernama Zubair bin Awam. Beliau adalah seorang sahabat yang kesehariannya berjualan. Kemudian hasil jualan itu dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menopang dakwah beliau. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu nabiyyin hawariyin, setiap nabi itu ada pengikutnya, ada orang-orang yang mendukung dakwanya. Wal hawariyi Zubair, dan pengikutku orang-orang yang menolong dakwahku, di antaranya adalah Zubair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadirin sekalian, yang menjadi persoalan apabila tujuan utama kita itu adalah dunia ini, maka ketika itu terbetik di dalam hati kita, atau kita berangkat dari rumah kita hanya untuk mendapatkan secuil daripada dunia ini, hendaknya kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Naziyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, maksudnya adalah mereka yang membanggakan, mereka yang sewenang-wenang melakukan apa yang mereka miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atharul hayatad dunya, dan mereka adalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat yang layak baginya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keluh kesah orang-orang yang selama di dunia ini tidak pernah memikirkan kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang ketika di akhirat nanti diberikan catatan amal perbuatannya, diberikan dari arah kirinya, mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Apa ini? Wahai sekiranya catatan ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku dimasukkan saja ke dalam neraka tanpa mengetahui bagaimana hisabku. Kemudian dikatakan kepadanya, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini, karena sesungguhnya pada hari ini kamulah yang paling mengetahui tentang hisabmu. Kemudian setelah mereka membaca catatan amal perbuatan mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma agni anni maliyah, hartaku yang dulu saya perjuangkan sama sekali tidak bisa memberikan bantuan di hari ini. Mereka mengatakan, halaka anni sultaniyah, kekuasaan yang dulu saya memperjuangkannya dengan segala macam cara untuk mendapatkannya, ternyata hilang dariku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fudhuhu faghullu tsummal jahima sallu, ambillah dia dan lemparkanlah dia ke dalam neraka jahim. Waliyauzubillah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu disebabkan karena dulu mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memberikan jalan, tidak menunjukkan jalan orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kehidupan atau tujuan hidupnya ini adalah dunia, dan sekalian. Adapun orang-orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang tujuan hidupnya itu adalah negeri akhirat, kata Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan mereka takut akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala serta mereka menahan hawa nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat layak baginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat itu akan dikatakan kepadanya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi memelihara batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Dikatakan bahwasanya yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka sedangkan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, dia datang dengan hati yang bertaubat. Kemudian dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam dzalikal yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga ini karena sesungguhnya surga ini pada hari ini adalah tempat yang kekal bagimu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dua hal yang kita sebutkan tadi, yaitu balasan orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan lupa akan akhirat, dan orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Yaitu hanya ada dua, surga dan neraka. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah kita berada pada orang-orang, kita ini berada menjadi orang-orang yang tujuan hidup kita adalah dunia atau akhirat? Tiadalah yang mengetahui itu semua kecuali diri kita. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari niatnya. Bahkan orang-orang, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang kesehariannya itu adalah dunia lalu kita katakan dia adalah pecinta dunia. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena tujuan akhiratnya. Juga kita tidak bisa melihat bahwasanya orang yang berdiri di depan itu adalah orang yang berjubah dengan jubah agama. Kita tidak bisa mengatakan dia adalah ahli akhirat. Karena para ulama kita menyebutkan tentang niat itu, di dalam niat itu ada yang disebut dengan syahwatul khafiyah. Syahwatul khafiyah ini adalah keinginan yang terselubung, di mana ini lebih berbahaya daripada orang-orang yang pakaian sehari-harinya adalah dunia tetapi tujuannya adalah akhirat. Mana itu yang disebut dengan syahwatul khafiyah? Adalah orang-orang yang menjual agamanya, membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tujuannya adalah dunia. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang murah. Maka ini lebih berbahaya daripada pecinta-pecinta dunia dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahim yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini jamaah sekalian, di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan ini, kita memperbaiki niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, dan kitalah orang-orang yang senantiasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatul na'im, surga firdaus, surga na'im, yang insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Dan Allah yakum ajmain. Demikianlah dari apa yang kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.